Pesona Gaula Muda. Bagusan anak Agus. Cet. Apa sini kita ke rumah Kiboy kata dia. Mika bau kaki. Sayang, thank you for being my girlfriend and the best part of me. Thank you for everything. I love you so much. Kamu lagi? Thank you. Kamu apa kabar hari ini? Aku baik. Kamu apa kabar? Baik. Sebenarnya aku masih agak sakit. Kenapa? Karena dari kemarin aku sempat Gara-gara kamu pedal terus? bukan. Terus? Bukan gagal pedal, emang lagi musim aja. Emang pancaroba. Pancaroba itu apa? Itu cuacanya lagi gak menentu. Kadang hujan, kadang panas, Iya, kadang kamu cantik sekali. Banyak yang lagi sakit. Emang udah lama cantik. Udah mulai ngerol sendiri. Baru episode 2 udah ngerol sendiri. Sayang, Pak RT siapa ini sayang? Pak RT, emang gue retweet. Gemong ya sayang. Siapa kamu? Siapa kamu? Alep. Kok nggak ini sih? Nggak kayak skrip gitu. Kayak, hai Fon, apa kabar? Baik, Lep. Apa kabar, Lep? Masih sering muntah paku? Enggak. Emang kenapa dia muntah paku? Loh, ini kan. Wus. Nah, Santai aja kali. Gitu doang. Gitu aja. Caranya dapetin Fonzi. Bercanda. jadi pakai jampe-jampe Kalimantan. Nah, itu yang tadi lagi gue coba buang dari dia. Makanya gue nanya, lu masih muntah paku nggak? Kadang kalau orang kena jampe-jampe kan suka muntah-muntah. Kan di apart kamu tuh masih ada bunga-bunga yang ku taruh dari Dayak. Astaga. Enggak bercanda. Oh. Cek di lemari baju lu. Ada nggak diikat buhul-buhul gitu di dekat baju gantungan-gantungan gitu. Fonzi, terima kasih sudah terhubung. Makasih, Tangan buat sayang. Fonzi. Terima kasih sudah mengundang aku. Poni Felicia Hastan. Fonzi. Iya panggilannya kan Fonzi. Tapi sekarang yang manggil nama asli aku Foni itu udah jarang banget. Iya, udah jarang karena. Gue manggil lu Bon. Iya. Apa? Kenapa? Apa? Karena dulu ini gue kenalnya Bonjai Bonjai, gitu. iya. Orang-orang manggil dia Bonjai. Anak-anak manggil Bonjai. Ya sebenarnya itu karena nama Mobile Legends-ku. Nama Mobile Legends-nya apa? Bonzi ya? Oh, lu tuh e-sport. Sok nanya deh. Jelek banget ya. Anjing. Kayak gak pernah nongkrong. Aduh, sumbang. Enggak lu, gue baru tahu anjir. Gue tau dia aktris soalnya. Iya, karena Gila-gila jujur aktris. citranya sekarang udah acting. Iya. Enggak, aku masih memegang e-sportku juga. Iya, Iya, tapi benar. gue tau ya kan ketemu di lokasi syuting terus. Karena Iya. kita pernah syuting bareng. Emang kalian syuting? Oh serius? Yang mana? Lu amnesia ya? Seru banget tau syuting Rena bareng. Pusaka Rena guys. Pusaka. Best. Rena Pemeran Pusaka. utamanya Iya. Fonzi. Ini podcast apa namanya? Lu salah bantal apa gimana sih? Boleh tau. Kanan mulu begini kan? Gue menjaga angle gue. Oh. Karena kiri gue tuh Lip, ditanya Lip. jelek. Apa nama podcastnya? Nama podcast kalian apa ini kalau boleh tahu? Anaknya Agus. Bukan. Nama Masih nggak podcastnya terima. kita sudah dapat Lip namanya. Iya. Apa tuh? 1, 2, 3. Pesona Pesona Gaula Gaula Muda. Muda. Bagusan anak Agus. Yes! Udah Fonzi yang ngomong, bre. Orang sayang gak lu sama dia? Gak mau. Sayang gak? Sayang gak? Sayang. Cinta Kalau nggak? misalnya Cinta. kamu cinta aku, kamu podcastnya anak Agus. Apa tuh? Iya, apaan tuh? Ya, Fon, 1. Iya, iya, Kak. Fon, 1, 2, 3. Ya enggak. Musuhan. Oh, ya gak bisa. Apa Lip jelasin dulu nih. Gue sering marah. Jadi Fonzi sama ini gemes banget sih mereka berdua. Jadi Fonzi kalau berdebat sama Mika atau Mika suka ngeledekin Fonzi, kalau Fonzinya kesel, Fonzi akan nunjukin dia marah dengan cara terus Fonzi diem ngambek. Terus Mikanya yang berusaha baikan, nah baikan tandanya clinking kayak bukan gitu. Ntar kalau Fonzi balasnya udah baru itu tandanya mereka baikan lagi. Ya, apa sih itu artinya apa aku sih? juga nggak tahu, tapi itu dari kecil di Bogor. Tradisi.
Sebenarnya Tradisi Bogor. bukan tradisi orang Bogor, tradisi di keluarga aku aja. Kalau misalnya dulu, Kunaon gitu atuh. Hampura. enggak, dulu tuh kalau misalnya aku masih kecil, kalau misalnya musuh-musuhan sama kakak aku sih sebenarnya. Sama Kak Syai kan Lexa. waktu itu belum lahir soalnya. Jadi kalau misalnya musuhan tuh gini, tiupan musuhan. Kalau baikan. Tapi abis gini, itu udah kayak dunia gak habis berantem, hebat. Iya. Udah baikan. Udah salah. baikan berarti. Oh. Kalau lu suka gitu-gitu? Ini L artinya. Oh, loser. Dia kesel banget. Kadang gua kalau dia udah nyelocos kebanyakan gula tuh udah begini. Gituin doang. Nggak Iya, sopan. Iya nggak sopan ya. Gini aja. Itu apa? Ya itu bercandaan. Coba lu kayak gitu. Gak mau? Coba aja. Aneh kan? Dan coba lu lucu pasti. Lip. Entar lu kalau punya pacar gitu. Gemoy. Gini bisa gini. Ini apa? Mas minta uang. Parah banget. Ya bercanda. Ih, parah banget. Anjir. Oh, nah biasanya kalau mereka kayak gini gue kayak, oh berantem besar. Baikan, please. Alif sering menyaksikan berbagai FTV kita. Please, baikan dong. Mik, baikan, Mik. Nah, kita baikan ya. Selesai masalah hidup ini. Gampang ya ternyata ngatasin masalah di dunia ya. Yang gue senang dari pasangan ini adalah mereka tidak besar ego untuk minta maaf. Maksudnya kalau ada masalah mereka pengen cepet diselesaikan. Iya, benar. Nggak berlarut-larut lah. Tidak berlarut-larut. Iya. Nggak sih? Bener nggak sih? Bener sih. Iya kan sayang? Bener sih. Ya udah, siapa yang sering minta maaf di antara kalian berdua? Satu. Aku. Sama-sama minta Nggak, maaf. sebenarnya sayang. tapi jujur lebih banyak Mika. Jadi Nggak. Karena Minta maaf dulu. cowok. Karena kan kamu yang salah ya, kamu Iya yang minta maaf dong. benar. Iya benar. Iya. Dikata Brian, satu doang kuncinya Mik, kalau sudah berantem udah maaf sayang, maaf. Udah gue ngikutin kata senior aja dah. Karena gue tahu Mika ini udah lama nggak punya pasangan kan, Mik. Jadi begitu sama Fonzi tuh banyak adaptasi yang dia lakuin lagi gitu. Gue kayak belajar lagi. Bohong. Aduh gimana gue? Emang udah lama gak punya pasangan? Iya 7 Bukannya tahun. mantan kamu banyak? Siap, Mang. Salah, Mang. 7 tahun gue gak 7 pacaran. tahun kan lu nggak pacaran? Kayak deket-deket sama cewek bab-bob. 7 tahun gak pacaran. Bohong Cara aja. lu Mik nolongnya gimana maaf? Enggak ya? beneran. Lip, tapi menurutku Ini yang gue rasain. Kalau mereka lagi berdebat gue bingung mau bela yang mana. Bab. Kalau dia apa? nggak bisa dibilang kayak 7 tahun gak pacaran. Kalau PDKT kan sama aja menjalin Ya hubungan. beda, gak ada komitmen, Kamu gak ada PDKT pacaran. tapi PDKT setahun itu sama aja. Siapa? Gak ada. Nah, Fonzi ini overthinker parah masalah dia. Kan kita sama. 11-12. Capek banget akhir kalau lu berdua lu overthinkingnya luar biasa sih. Gue pernah mau Fonzi yang syuting Rana Pusaka itu. Kita berdua sama-sama telat, Cok. Terus kita di base camp, bener-bener semua pada siang kita kayak bengong terus gue. Lu kepikiran juga ya? Ya gue juga kepikiran. Udah akhirnya kita, ya gue kepikiran gini, overthinking deh bareng-bareng. Iya, aku tuh orangnya overthinking banget. Iya, jadi bener. jadi kadang misalnya lagi overthinking tentang suatu hal itu bisa sampai pagi tuh aku nggak tidur cuma mikirin hal itu doang. Lu gitu gak, Lip? Gue ngerasa jam 2 ke atas, itu jam overthinking tuh. Iya, jadi makin overthinking kan. Kayak tiba-tiba, ngapain sih gue mikirin yang Iya benar. gini-gini. Apalagi, bab, yang mana itu loh. Apa sih tipsnya biar nggak Iya, biar overthinking? overthinking kayak lu bisa. Ya nggak usah, ya udah biarin aja. Enggak, tapi sebenarnya karena gue Pisces, gue tuh juga overthinking, tapi gue tutupin. Dengan? Apanya? Dengan ngelihat yang hal lain, olahraga, contohnya denger musik. Bukan nih, tapi gue tuh sesimpel abis bercanda, misalnya gue ketemu orang baru, ngomong nih, nyampe ke rumah, gue akan kayak Overthinking "Anjir, kan, gue tadi salah salah ngomong nggak ya? nggak? First impression gue aneh nggak ya? Itu aku tuh sama Abis podcast nih, abis ini gue, anjir tadi gue salah bercanda nggak ya? Gitu. Kalaupun itu salah bercanda ya maksudnya udah terjadi. Karena kalau gue tuh udah terjadi. Emang udah terjadi tapi udah. overthinking. Iya, kalau kayak aku tinggal minta salah maaf, ngomong. minta maaf selesai. Minta maaf selesai, udah lanjutin lagi hal baru. Kalau dimaafin, Apanya? Iya. Tuh, overthinking ada Kalau lagi, nggak Bang. dimaafin gimana? Ya itu urusan dia, yang penting kita sudah minta maaf. Kalau nggak dimaafin terus diomongin gimana? ya kan namanya orang overthinking. Kita pikirin, emang kita ada satu jalur. Kita tuh orang overthinking nggak memilih untuk overthinking. Anjay. Keren nggak? Kayak kita tuh sendiri tapi nggak sendirian. Iya.
Nggak anjay. Kalau Itu dialog aku sama Fonzi loh di Rana Mika. Pusaka yang FYP loh. Mika, kalau misalnya aku bisa nggak overthinking juga aku nggak mau overthinking. Iya, makanya kan aku selalu menenangkan kamu kan. Kadang Lu mah kalau udah overthinking, lu paling seneng. Riko lagi. Kadang lu gua dan Kak Dede adalah orang yang paling pas ketika orang sedang overthinking. Jangan pernah ada yang curhat pas lagi overthinking. gimana ceritain Lip yang waktu lu bocor sini lu. Iya parah banget itu. Buset. Jadi dia lagi main bola guys, terus dia lagi main bola terus kena dengkulnya si Ritter. Robek lah di sini. Terus aku bilang, aduh jadi ini jadi Ngaco deh. itu bentuk aku berdamai sama situasi. Boy, kan gue yang harusnya berdamai. Kok lu yang berdamai? Yang dia luka yang gua. luka. Yang terancam gak syuting gua. Kenapa kamu Lu yang mah pas gue luka berdamai? juga lu gak nyari obat, nyari clip on demi Allah. Demi Allah, dia lari ke atas tribun nyari clip on. Minta direkamin sama Zara, aneh. Udah aneh di kepala dia. Yang penting mah temanku berdarah meninggal, yang penting konten naik dia mah. Seneng dia engagement. Aja itu lucu banget muka Alif. Lucu. Darah nih. Lu nggak lihat ini muka lu. masih ada bekasnya darah. Muka lu yang gini aja gini. Ya pusing, Gini. pusing. Dengkul kena pala, kalau kena dodol juga gua. Kasihan. Kasihan, tapi abis itu sudah sembuh. Jadi Sudah sembuh. Jadi Nggak codet apa-apa, Lip, kan, kan jadi jadi codet. bad boy. Jadi bad Jadi boy. bad Lihat boy. gimana bad boy gimana? Hai. Jadi Gila. bad boy dengan codetnya itu. Ini kayak tai. Sudah gede. Pon, Gitu. Mik, Oi. kenapa kalian bisa jadian? Karena dia tembak. Iya benar. Siapa yang reach out duluan? Mika lah. Kan kamu. Oh, pengen gue sedang Kamu kan dulu waktu itu ngeliat-liat aku, aduh nih Duh, cowok kan. ganteng gitu kan. Iya. Bab. Lu kata suka datang ke PMS lu dulu, gak ada godain Mika di Yo. Lu bilang, PMS itu singkatan Ponji Mika selamanya. Gitu ya. Lu ada Gak jokes- boleh nuduh gitu ya. Ya, itu siapa Jadi yang reach out duluan? dia. Ini intinya kita tuh kan syuting. Kita tuh ketemunya di Serius, pernah satu project film kita gitu. satu project film. Oh iya, sama siapa aja? Gua, Davina Karamoy, Cinta Brian, Azela Putri sama Fonzi. Seru. Gitu Itu film horor pertama gua, Lip. Oh Iya. iya, apa namanya? Kuncen. Kuncen. Wah, seru banget. Harusnya bakal tayang bentar lagi. Harusnya ini tayang, bentarnya lagi tayang. Iya sih, gue nonton. Lu harus nggak usah deh anjing. Apa sih gue support karya kalian anjir? Iya. Makasih ya. Makasih. Iya, sama. Pokoknya iya kita Horor kenalnya di situ, tapi Iya. kita temenan aja. Temenan. Karena dia tuh orangnya kayak sangat friends coded gitu, ngerti gak sih? Kayak kalau misalnya lu ketemu dia, lu nggak akan mikir dia tuh tipikal cowok yang cocok jadi pacar. Sorry banget. Gak apa-apa. Maaf ya. Nggak Kayak pas apa-apa. temen banget, Iya. harusnya temen banget. Jadi kayak gue sama dia temenan banget, seru banget. Terus kayak ya udah kita temenan aja, jalan azin kayak paddle ramean segala macam. Terus setelah Bulu beberapa tangkis. bulan kayak mulai intens karena dianya ngejar-ngejar mulu. Nah ini gue sama Fonji itu beneran teman. Nah setelah syuting, pokoknya itu kita nggak berhubungan lama deh kayak itu setelah syuting kan memang nggak berhubungan lama kan. Habis itu baru Hangout kayak iya badminton. hangout. Ketemu karena memang Bang Fadi selaku produser kita juga itu ngajakin kita olahraga bareng. Jujur di fase-fase itu kalian sering banget pedal tuh waktu orang-orang Sering. belum pedal. Belum 2000 Jadi anak-anak 23 ya? Kuncen tuh Iya. sering pedal deh, pedal Iya. badminton. Terus gimana akhirnya dia reach out duluan. Iya. Iya, maksudnya ya. Ya siapa sih nggak mau semakin- reach out dulu lah, Fon? Gara-gara kita e-sport. sering hangout, terus ya udah dia jadi makin nge-reach out gitu. Gua akuin Terus- di situ banyak yang Sayangan lu bre, nggak mungkin bre. saingan gak apa-apa Lip. Yang diri kiri kanan gua jujur gua akuin support alias Mik sadar diri. Ya sampai sekarang juga gue masih ngomong gitu sih. Fik. Jahat. Enggak lah kalian cocok lah. Kan bisa bikin ini film berdua. Apa? Beauty and the Beast. Jahat banget Gua ya. ngakak banget tuh kayak di sofa. Ngehiburan di sofa. Hiburan di sofa. Enggak lah. Jadi apa ya akhirnya membuat lu menerima seorang Mika Hernan? Katanya kan lu Waktu ngejar-ngejar, dia awal. dikejar-kejar. Kebetulan yang ngechat Mika doang pas itu. Iya benar. Wah. Jadi ya udahlah. Ya iya Lip. Fonzi. Nggak bercanda. Maksudnya memang ya. Nggak, karena dia tuh kepribadiannya sangat menarik. Nah gitu. Gua Terus humoris. Karena aku tuh lebih milih cowok humoris dibandingkan cowok ganteng gitu. Wah tuh, Foni aja mirip begitu ya. Gue personally ya selera Iya. selera gue dari dulu tuh gue suka yang humoris. Karena
gue kan introvert, jadi kayak dengan punya cowok yang humoris dan ekstrovert tuh bikin hari-hariku lebih berwarna gitu. Anjir. Ya, krayon cincang. Kakak lu jomblo nggak? Kakak lu? Lagi jomblo mau? Cobain. Gua mah. Coba. Tapi umur berapa? Tipemu? cicimu sekali sayang ini Oh, ya? si Alif. Serius? Emang tipenya apa Mik dia? Berotot, ganteng gitu. Iya gua banget lah itu mah. Iya kan? Six sense kan perut gua. Coba buka dulu, Hah? buka. Iya six pack. Kasih lihat dulu. Jangan, lu suka banget sih boleh perut gua. Gemoy ya sayang. Gemoy. Fonzi suka tiba-tiba kalau gue lagi melakukan hal yang jantan dia kayak gemoy. Pedal nih gue bisa memukul bagus. Orang-orang pada wah gemoy. Gue ini kayak Tapi emang lu gemoy. Tapi lu emang Lah, gemoy. gue pengen ya. ada fase ganteng kayak momen ganteng gitu, ngerti gak sih? Nah, Fon? itu. Sekarang ganteng soalnya dari codetnya. Bad boy. Sama aja, laki Bad bini boy. sama aja. Kan gue kadang kalau deket sama cewek ngelawak dari kenal gitu. Tapi begitu gue ntar jadi serius, dia kan pasti akan sas untuk kayak wah mau dideketin nih lagi. Oh, Karena gue percaya kadang iya. orang ngindar dari jalan itu karena tahu di depannya ada tai, ada lubang. Gue tuh percaya gitu tahu. Takutnya gue kalau gue dari besar-besar terus jadi serius, dia kayak wah mau deketin gue nih, cabut gitu. Iya makanya ada takarannya Lip. Lu Iya. sendiri yang tahu timing itu. Kayak misalnya Mika nih dulu, dia kan lucu. Dia lucu lah, maksudnya kayak komedian lah. Tapi maksudnya ada takaran yang gak yang setiap hari dia ngelawak terus. Kayak ada masanya kita misalnya ngobrol, ya ngobrol biasa gitu. Menurut gua karena lu banyak terjebak kayak gua dulu, Bre. Sama akhirnya ngelawak friendzone, Dulu gue kira itu lu cuma biar menghibur gue, Mik. Enggak, Ternyata serius. setelah gue ketemu teman-teman lamanya Mika, memang ternyata Mika dulu sering di fase Iya, friendzone. ada di masa itu. Emang iya kamu sering di friendzonein? Karena ya gitu, karena aku sudah Siapa yang nge-friendzonein? Kenapa sih perempuan gak bisa tahu ceritanya aja harus langsung nanya siapanya? karena kayak Kan kepo. Siapa? nggak ada. Allah. Karena itu Lip, maksud gua kayak aduh masuk angin gua. Masa cuma ditanya siapa langsung gerd. Karena maksud gua lu kayak sama satu, nggak usah ngincer kalau kata gua. Nanti disediain, gua digituin sama Biawan. Dia ngomong, lu Mik ngincer cewek mulu sih, udah nanti ada aja dikasih Tuhan. Bener Siapa aja aja cewek yang kamu incer yang emang? diperbaikin. Lu salah. Terus gitu Lip, maksud gua kayak gitu aja. Maksudnya gitu. Tapi lu percaya Covid gak? Percaya gua. Emang Covid tuh bahaya banget. Woi. bikin sakit. Oi. Oh, apa kabar? Kenapa Dari mana, dia Sat? bisa bilang Lagi sibuk kamu apa sekarang? ngincer terus? Emang kamu ngincer siapa aja? Ya kan aku laki-laki sayang, jadi wajar dong kalau iya kan? Aku tahu. Ayo kan? Spill dong. Dengan Spill makin- dong. Jadi yang membuat lu jatuh cinta pada Mika adalah sifatnya yang humoris tapi tetap ada kedewasaannya. Iya, karakteristik. Lu Apanya? yang membuat tuh ya kalau fisik 4G banyak lah yang suka pasti sama dia. Tapi yang kira lu yakin bahwa ini orang worth to effort lu selama ini apa? Dia tuh gue bawa ke tongkrongan gue, dia bisa berbaur sama tongkrongan gue yang lumayan ceplas-ceplos kan emang. Tapi kan dia introvert. Nah itu dia Lip, awal nih gue ajak dia jalan ke tongkrongan itu dia, gue kan bisa sehari bisa 5 tempat tuh. Kesini dulu. Dia tuh Butterfly. biasa, ya dia cuma 2 tempat kayak, aku pulang duluan deh Mik, anjay masih Mik dulu. Aku pulang duluan ya katanya. Ya udah pulang duluan aja nggak apa-apa kataku. Tiba-tiba lama-lama tuh gue latih Bre. Maksudnya itu juga harus dikenalin kayak nih kita tuh di entertain. Kita harus berbaur sama orang, kita harus komunikasi sama orang gini-gini. Masa tiba-tiba kujuk-kujuk kita datang kayak ke produser misalnya. Acting saya bagus, follower saya banyak gini. Enggak dong. Butuh komunikasi, butuh ini gitu. Akhirnya ya gue juga nggak tahu tiba-tiba sekarang dia yang ngajak mulu. Kita nggak kesini sayang. Enggak juga. Habis ini aja kamu mau kemana? Kan itu diundang. Iya sayang. Tapi Fonzi first impression gue ke Fonzi adalah ada kalimat yang nyantol banget aja di kepala gue. Apa? Kita mau geser kita geser dari everyone. Kita mau geser makan apa gitu. Iya. Pokoknya kita bosen karena kita ngopi dari pagi di situ. Iya. Terus Fonzi kayak enggak tempatnya enggak nge-vibes. Kata gue bahasa apaan sih nih vibes gue. Banyak juga bahasa kosakata yang baru gue tahu. Nge-vibes tuh apa sih sayang? Nge-vibes tuh kayak misalnya tempat ini sekarang. Ini nge-vibes Ini jadi? nge-vibes. Ini set kita. Ini nge-vibes, setnya nge-vibes banget. Kalau kayak energinya nggak baik, kayak rasanya kurang nyaman, itu nggak nge-vibes. Ada energi ya. Kamu percaya batu gitu gak sih? Temennya Sandi Pradana ya? Tuh, ya Sebenarnya bukan percaya ya, tapi kayak
Ya buat lucu-lucuan aja, tapi kayak Iya, kadang bener gitu. Iya. Dan beruntungnya gue sekarang bisa membaca baterai Fonzi. Iya, Alip tuh satu-satunya orang yang bisa selalu membaca baterai sosial aku. Kalau dia udah capek baterainya berapa persen? 50%, Fonzi masih ngomong tapi duduk. Nah, 35% kalau orang ngomong Fonzi udah main handphone. udah iya. 20% dia masih main handphone tapi sambil duduk. Iya. 10% ke bawah dia udah mulai begini nih. Sambil ngeliatin Mika ngomong. Tandanya dia minta pulang. Dah, kalau di tongkrongan Fonzi udah nyender terus ngeliatin Mika ngomong, tandanya dia udah minta pulang. Karena dia tuh gak ada capeknya gitu loh. Tapi emang dia ekstrovert banget sih waktu awal gue sama Mika. Terus kayak, tapi emang sebenarnya sampai sekarang juga bisa dibilang gue masih lumayan introvert sih. Cuman berkurang, jadi terkadang tuh lumayan bisa jadi ngobrol gitu sama Enggak sih orang sayang. baru. Kamu sekarang jujur energimu Jauh. banget. Kamu tuh Tapi kamu nih nongkrong sama teman-temanku, aku lepas tuh sudah kamu bisa ngobrol. Bahkan sama orang iya. baru yang dulu kamu nggak bisa ngomong. Iya, Sekarang tuh udah bisa karena dulu ngomong. aku gak punya teman. Bisa. Beneran gak punya teman karena kayak gak punya teman aja, ngerti gak sih? Tinggal. Enggak, jadi dulu tuh aku tinggal pindah-pindah soalnya kan. Dari Bogor pindah ke Bali, abis itu pindah ke Karawaci, abis itu pindah ke BSD. Jadi gak punya teman, bener-bener kayak ya udah aja gitu. Nomaden. Terus dia kayak bener-bener teman-temannya tuh cuma teman-teman SMA. Dan teman-teman SMA aku tuh sekarang udah pada ngerantau. Ada yang ke Kalimantan, ada yang kemana. Jadi kayak udah paling teman-teman onik. Tapi kan justru kayak seharusnya- bukan yang sehari-hari banget. Seharusnya karena lu nomaden, ilmu komunikasi lu dan adaptasi lu. Enggak kan gue nomaden gue di kamar doang. Enggak kemana-mana Di juga. apart, nonton Netflix gitu Iya, kan sayang. bener-bener kayak Gitu doang. misalnya seminggu nggak keluar tuh mendingan gue Pernah keluar. lu pernah dibully makanya. Nggak ada hubungannya mas kalau itu. Enggak, karena temen gue gitu. Pernah, tapi itu nggak ada hubungannya. Karena temen gue gitu. Karena dia sering ngerantau, terus dia di satu kota, dua kota pertama, dia harus berusaha beradaptasi dong. Iya. Tapi dapat bulian karena medoknya. Hmm, Akhirnya dia kayak, Enggak sih kalau. gue udah males deh gue ngobrol sama orang kalau orang yang Enggak. gak reach out gue duluan. Malah sebenarnya kayak waktu gue pindah ke Bali, gue punya ketemu teman baru di sana segala macem. Cuman kayak bukan yang temen azin kayak misalnya kayak kalian PMS, lu Alif gitu. Kan kita bener sehari-hari kan, kayak bisa nongkrong Iya, kapan iya, aja iya. sehari-hari. Nah kalau dulu tuh gue nggak punya yang kayak gitu. Jadinya makanya karena keseringan di kamar, jadi lama-lama jadi introvert banget. Nah pas sama Keluar dia, tuh- terus teman-temannya ekstrovert semua, dia ekstrovert banget. Awalnya gue kayak shock gitu, kayak anjir energinya nggak habis-habis. Cuman ternyata menyenangkan, seru juga ngobrol sama orang. Sekarang kadang kalau misalnya gue di apart 3 hari nggak kemana-mana, gue malahan merasa kayak pengen keluar gitu. Itu tau gak kenapa gue senyum? Fonzi pernah podcast sama gue. Ah. Mau mati gue jadi host. dia nggak tahu. Gimana Fonzi gini-gini? Ya seru sih lagi ini. Terus gimana Fonzi? Oh iya ini gini. Bap, kata gue. Abis itu dia overthinking nelfon gue. Gini gimana maaf tadi ya gak asik gini-gini. Tapi coba lu lihat sekarang. Iya, Kalau nggak ketip tahu. wawasannya luas loh. Anak ini udah sharing. Keren banget. Thanks to Mika. Kamu lah itu. Kok langsung habis teks muka lu begitu? Terus gimana kamu masuk circleku banyak belajar juga? Banyak belajar atau banyak kagetnya? Masuk circle Jaksel. Ilah Oh aku sempet kaget sih, karena kan pada dasarnya dulu tuh saya anak Tangerang ya. Saya Perahu anak Tangerang. Lu Tangerang mana? BSD Karawaci, jadi gue setahun di Karawaci, terus setahun lebih di Tangerang BSD. Sama-sama Tangerang ya? Karawaci BSD maksudnya. Terus Karawaci BSD. Jadinya pas kayak dia bilang circle Jaksel tuh gue kayak apaan sih? Wah, dia juga Pondok Labu, bukan Jaksel dia ya. Lebak Orang Bulus. kosan Lebak Bulus 3. Nongkrong juga Tapi- everyone Pondok Labu. Tapi kayak ya menyenangkan sih, seru. Kayak lu seru. Banyak banget. kagetnya apa? Yang bikin lu kaget? Gaya menongkrongnya kali ya. Kalau kayak gua di Tangerang nongkrongnya kayak lebih chill. Kayak iya, kalau misalnya di sini tuh kayak yang lebih ras gitu lebih ya rush kemana-mana gitu, ya. iya, Iya, kayak iya, iya. rush. Ketemu orangnya Chill- banyak nih, nih. ini chill pergerakan pindah nongkrongnya atau Enggak, malah nggak pindah-pindah. cara nongkrongnya? Kayak malah kalau kayak gue di Tangerang dulu gue nggak pindah-pindah. Kayak Bisa misalnya 4 jam, 5 kayak jam di misalnya tempat nongkrong yang satu sama. tempat ya udah di situ aja sampai bosan terus pulang. Dan mungkin orangnya itu doang kan. Iya. Itu Lip. Jadi Kalau ini mungkin kagetnya karena setiap nongkrong tuh ada orang baru lagi, setiap nongkrong orangnya beda lagi. lagian kan kita Tapi kalau- maksudnya mereka tuh ternyata masih se-circle, tapi Iya. beda-beda orangnya banyak banget gitu. kita juga nongkrongnya kan biasanya ber-20, 15 Iya, orang. nah itu gue kaget kayak apa-apaan nih nongkrong ber-20, kayak mau seminar anjoy. Kayak kalau misalnya gue dulu kayak nongkrong cuma 3 orang, 4
4 orang udah kayak bener-bener comfort zone doang gitu. Iya sih, ya, itu fenomena yang kita nggak kepecah juga Mik ya. Nyaman bre, kamu nyaman kan pada akhirnya kan adaptasi terus nyaman kan. Nah, orang tuh banyak Ya sebenarnya nyaman karena akrab sama orang-orangnya juga. banyak nyamannya Lip. Terus ngomong kan bisa kemana aja ngomong. Itu. Dan banyak juga akhirnya karena lu sama Mika sekarang tidak bisa dipungkiri pintu rezeki termasuk terbukakan juga nggak sama Mika? Kayak Gua juga banyak sih jujur. iya, maksudnya kalian berdua sih. Iya, jujur. Jujur dia jadi BA, terus jadi masuk ke apa sih Masuk bukan BA, Onyx. lo apa sih namanya? Talent Onyx, juga terus di Onyx. gini-gininya Fonzi akhirnya dia satu manajemen kan Aku ya? iya banget sih. Aku kan masuk Surga, Bre, itu surga, Bre. manajemen Gila, gue yang sekarang itu kan juga dikenalin dari Mika. Iya surga dia orang nih. Telapak kaki ibu gua. Cepet yuk. Anjing mati dong. Keburu surga belum penuh. Ya, Gitu. jadi lucunya gini. Dia sekarang ke manajemen gua di FS sama Akademika Hilit untuk filmnya. Gua sekarang ke Onyx. Untuk digital dan Ya, endorse-nya. dia gitu. Jadi saling Keren. tukar lah. Soalnya dia memang dari dulu fashionnya pengen main film, Iya, series, film. dulu waktu gue masih kecil, waktu masih kayak kecil SMP gitu. Masih kecil. Aku suka ngaca terus senyum-senyum sendiri gitu. Karena aku tuh dulunya pengennya iklan sebenarnya kayak pengen banget kayak muka aku tuh ada di billboard gitu kayak pengen ngiklan gitu loh. Terus bener akhirnya kesampaian ngiklan dulu. Nah terus setelah itu kayak aku mikir aku pengen kayak jadi artis gitu. Terus ya puji Tuhan alhamdulillah kesampaian juga, terus kayak seru. Jadi coba kita recall sedikit aja. Jadi lu adalah seorang SMA, anak pelajar SMA di Bogor. Terus lu adalah tiba-tiba ngonten jadi seorang selebgram. Enggak. Enggak. Jadi awalnya tuh aku ikut Gadis Sampul. Anjay. Ya, karena dulu gadis di sampul majalah itu. dulu tuh kakak kelasku ada namanya Mentari Demarel, tau gak dia aktris juga. Wah, kurang tahu. Mentari Demarel. Ya, nah dia tuh kakak kelasku di Kesatuan di Bogor. Nah dia ikut Gadis Sampul. Terus aku kayak pengen juga gitu. Akhirnya aku ikut juga. Terus tapi waktu itu aku ikut Gadis Sampul tuh bayangin deh. Aku nge-apply 2 kali. Oh, dia kayak audisi gitu ya? Kayak audisi aku ditolak terus sampai By akhirnya. email atau by apa? By audition. Pokoknya aku ketolak terus, nggak pernah keterima sampai akhirnya pas aku kelas 3 SMA, itu tuh tahun terakhir aku bisa daftar. Kalau misalnya itu nggak keterima lagi, udah nggak bisa ikutan lagi. Terus kayak aku give it kayak one last shot gitulah, kayak udahlah cobain aja terakhir kali keterima. Terus keterima tahunnya. Nah dari situ masuklah 20 finalis Gadis Sampul, terus karantina. Permisi? Minum dulu sayang. Kamu terlalu excited Iya, ya. santai kali kita. Bagus, tapi bagus. Bagus, emang podcast kita asik banget. Cuma kalau abis ini santai, ngomongnya santai abis ini aja. radang kan. Terus karantina. Terus nggak menang tapi. Terus? Nggak menang. Tapi walaupun nggak menang, 20 finalis itu tuh kita semua dikontrak. Kayak wajib dikontrak gitu. Oh, kayak Nah, idol terus gitu. ya udah dari situ sih mulai kayak casting gitu. Terus ya udah aku sering casting iklan sampai akhirnya aku dapet iklan yang menurut aku kayak paling best itu Pocari Sweat. Dibikin kayak girl band gitu. Pas itu Kayak seru JKT. banget. Iya kayak semacam dibikin kayak gitu soalnya center kita tuh orang AKB beneran. Polisi, kepolisian. Bukan AKBP itu, Mas. Center kita tuh AKB 48 diekspor dari Jepang langsung. Terus ya udah kita kayak nari-nari gitu. Syutingnya di Jepang seru banget buat Pocari Sweat pas itu. Nah dari situ Iklan jadi iklan itu tuh Pocari. iklan ya. Lu tahu gak sih iklan Pocari Sweat dulu, Bre? Yang pakai sepeda. Kau tahu? Itu dah. Beda. Itu beda. Semua kayaknya Masih infonya salah. semuanya pakai sepeda. Terus Ya udah deh, dari situ iklan. terus Terus ke gimana bisa sampai jadi Tapi enggak, benar. Sebelum di Gadis Sampul followers itu berapa? oh enggak inget tapi enggak banyak. cepet ada, 10.000 nyentuh 10.000. Kayaknya udah enggak deh. lebih. Hah, belum? Enggak tahu Ya deh, enggak lupa. maksudnya berarti lu ngerasa meletek karir lu pertama kalinya di Pocari kan? Gadis Iya Sampul di itu Pocari, kan? di Pocari. Pocari itu setelah Gadis Sampul. Lu ngerasa 2 tahun setelah Gadis lu Sampul. ngerasa lu ini udah selebgram? Udah bisa menjadi pekerjaan influencer? Oh, kalau itu pas gue tinggal di Bali yang tadi gue bilang gue nomaden. Jadi pas itu tuh
setelah pokari gitu-gitu kayak ya udah masih kayak bener-bener nggak iniin sosial media sampai akhirnya masuklah era TikTok kan, semua orang TikTokan. Covid. Nah dari Covid kan banyak banget yang kayak gampang banget jadi TikToker, jadi banyak followers gara-gara TikTok di era Covid itu. Salah satunya aku juga termasuk kayak gitu. Nah Dan kamu yang paling gede sih waktu itu cewek. enggak sih mas. Kamu. Enggak. Nah, terus pas itu pas aku pindah ke Bali, di situ mulailah tambah grow gitu loh Instagram sama TikTok aku. Nah, di situ kayaknya baru mulai kayak jadi influenceran. Nah, di situ juga aku ditawarin masuk Onyx. Nah, tapi dari pas masuk Onyx barulah followers aku bener-bener naik tuh gara-gara Onyx sebenarnya. Dari berapa ke berapa tuh sayang? Dari sekitar 300-an waktu aku tinggal di Bali itu masuk Onyx berapa lama tuh 1M langsung. Ya 300 mah tapi udah gede juga. Udah seleb. Jadi Onyx yang membuat lu jadi juta-jutaan. Menurutku sih ya Onyx yang berjasa untuk kayak followersku di media sosial. Dulu BA itu zaman lu pertama kali jadi BA 2000? Aku masuk 2022. Siapa tuh BA yang zaman Pas dulu? masuk itu angkatannya Gaby, Chessy, Vior, Kayes, Ica. Gaby-nya Gaby. Gebian. Oh, bukan Gaby Gebian yang Chessy. Pernah ada. Itu lagu film horor kan dulu. Iya, iya. Enggak. Ada. Loh, Di sini ini ada setan, loh, di sini ada setan. yang antara ada Iya. dan tiada. Di sini ada setan, masa nggak tahu si Mama Gigi yang main Iya, dulu. Antv, iya lah dicolok segala. Tahu gua. Terus kalau followers Terkenalnya gara-gara apa? Kasih tahu. Gara-gara apa? iya gara-gara apa sih terkenal? Siapa? Di Onyx. Dulu viralnya kok gara-gara apa? Oh, gara-gara Asik. komeng. Bukan. Gara-gara kontennya apa kontennya? Jadi pas itu kan kita punya kreatif tuh pinter banget. Bukan suruh bunyi gue. Nggak belum tentu lu. Orang ada Nah, opo pada. akhirnya di si kreatif kita itu sering nge-push kita untuk membuat video-video untuk kita sendiri supaya biar kita tuh naik gitu. Nah pas itu disuruh bikin video kita joget-joget gemoy gitu. Terus kayak angkat-angkat rambut. Oh, slow-mo, Terus dari slow-mo situ gitu. ramenya iya. Sama pas itu juga angkatan aku tuh kayak Gebian, Chessian, Vior, Ica semua itu baik banget. Kayak kita saling support buat sama-sama naik bareng gitu loh. Jadi misalnya waktu itu aku anak baru kan, tapi mereka nggak yang senioritas gitu. Bener-bener kayak langsung ayo bareng-bareng gitu. Makanya Rambut apa kayak- sih maksudnya digini-giniin atau di apa? Kayaknya dikibas-kibas, Kuncir gitu. dicepal-cepal gitu. Enggak, lu waktu itu ini gue jelasin. Oh ya dijelasin. Konji waktu itu tuh terkenalnya gara-gara gue buat roster. Tapi digabung sama brand ambassador. Iya. Nah, cuman Ponzi di situ masih 300 tuh. Gua suruh ngunci rambut. Oh. Oh iya. Sorry, Itu kan kayak begitu, lihat layar lo. itu layarnya salah, Meng, gue gak bisa baca. Marah aja. Nah, Ngunci rambut. Iya. Nah, iya pas itu disuruh ngunci rambut. Mesiban. Nah, dikiranya Ini kayak ya Messi Ban tuh. Bukan. itu poni. Oh beda. Mesiban tuh yang kayak Mesiban. dicepol. Misi Bang. Dicepol. Nah, di situ dikira kayak udah aja kan. Tapi ternyata itu cukup ramai sampai pas itu aku podcast terus kayak gimmicknya tuh kayak disuruh ngunci rambut. Which itu sebenarnya menurut aku kayak agak Cringe. bukan keren sih kayak Aneh. tapi maksudnya ternyata impact-nya lumayan besar gitu. Thank you Komeng. Oh, berarti cewek-cewek cepol lebih cantik tuh Iya. munculnya dari lu, bukan tren-tren itu. Iya, connect gua, connect. Enggak juga sih. Kalau Alip bisa nggak sayang dia tiba-tiba gini terus naik followers? Bisa kan? Day song. Anjay. Senang. Bang Jegel aja bisa begitu. Karena gue bikin konten aneh. Aduh. Ponzi. Terus jangan followersmu naik sayang, pernah dibully atau enggak? Oh, pernah tapi waktu itu dibulinya waktu SMA, waktu belum jadi fans. Siapa yang bully kamu? Ada itu jahat dia. Mana orangnya? Dia bully aku sayang. Ilmu lu keluarin lu. Waktu itu jahat banget dia ngelabrak aku di kantin. Sedap. Terus dia Sedap. dia ngelabrak aku di kantin, terus dia ngelabrak aku lagi di toilet. Sedap. Sinetron ABG ya. Iya, Cok, kayaknya dia lagi sok-sokan jadi main karakter energi gitu deh, terus kayak ngelabrak-labrak itu kayak so iye banget, Cok. Kamu Karena gimana? apa? Enggak, maksudnya abis itu ketemu belum lama. Apa, Tapi main tiba-tiba duit? dia so baik, terus tapi aku masih inget kayak dia dulu kan lu ngebully gua. Kayak ngerti gak sih? Yes. Karena udah bersinar banget kan. Oh, enggak sekarang. apa-apa. Sebenarnya enggak juga, tapi maksudnya kayak ya dulu dia jahat banget, saya aku dibully. Lah karena apa dibulinya? Terus gara-gara dia tuh punya satu circle. Terus si temennya itu
cowoknya ada yang rada gateli gitu ke aku, tapi aku yang disalahin gitu. Dia ngebela temennya, tapi kayak gitu. Wajar lah orang cantik. Tapi menurutku ya masih anak-anak SMA, jadi pasti kayak emosinya belum lagi, terkontrol. iya. Lagi ya Pas itu kan, pas hebring. itu sumpah pas itu ada jahat banget dia. Jadi aku lagi ke toilet kan, ternyata mereka udah ada di toilet, terus mereka teriak-teriak gini. Ini beneran kayak di FTV, kayak di sinetron, mereka di toilet malah gini, bilang gini mereka. Lonte, lalalala, model cantik doang tuh si Foni, lalala. Jahat kan? banget. Emang jahat sumpah. Iya, gue suka gituin langsung, Bon. Terus kamu Emang diam. jahat. Aku diem aja karena aku nggak seberani itu juga orangnya. Kayak ya udah. Kasihan dia diam. Kok ibu Iya, dia? nanti aku marahin ya orangnya ya. ya. Nggak apa-apa sayang, kan sekarang kamu ngebuktiinnya pakai karya dan pakai karirmu. Itu lebih menampar untuk mereka. Bon, kan tadi kan fakta-fakta lu dibuka sama Mika. Buka fakta Mika sekarang. Mika bau kaki. Mana ada? Jujur ya. Mana Enggak, ada? tapi ini fakta nomor 1 yang bener banget. Mika itu bau kaki banget, guys. Ada yang video Mika. Kalian itu juga lu aneh bikin kontennya. Enggak, itu gue lihat Kenapa dari lu bikin video luar konten negeri lepas gitu. kaos kaki Mika? Itu video dari luar negeri gue ikutin. Karena nih pembelaan dariku Iya, karena apa pembelaanmu? karena aku sehari cuma kayak gini doang nih, sehari udah ke tempat nggak ada pulang, nggak ada cuci kaki gitu-gitu. Jadi kalau aku sudah pulang buka kaos kaki itu bau, memang bau, jujur aku akuin. Tapi waktu itu sempet kan di mobil. Udah lagi normal aja nih. Tiba-tiba ada bau yang bau banget yang kayak busuk gitu. Terus kita cari-cari kayak ada yang kentut kah atau apa, ternyata dia buka sepatu. Selalu kayak gitu. Dia kira nih kaos kaki baru gitu, nanti kaos kaki gue dibuka. Soalnya gue kalau copot kaos kaki itu gue gulung kan, dibuka sama dia dicium, najis. Mandi juga katanya mandi malam. Iya, dia tuh susah banget mandi malam. Jadi kayak aku tuh bingung deh. Misalnya kita lagi video call nih, kamu misalnya habis dari luar, kamu langsung tidur gitu. Iya. Aku selalu marahin dia, Liv. Tapi Kayak, cuci kaki tangan. Kayak loh, kok nggak mandi kayak dari luar kan debu segala macem. Cuci Ternyata dia tuh nggak suka mandi malam. Cuci rematik dimarahin nenekku dulu. Kalau mandi malam. Keluarga, Sumpah, keluarga. dimarahin rematik. Tapi kan aku sikat gigi, cuci kaki tangan. Iya kan? Kan air panas nih. Tetap aja sayang harus mandi kan kayak Ya dari sekarang luar. setelah sama Fonzi akhirnya gue Iya, tapi setelah aku marahin mandi terus malam. akhirnya dia Kalau selalu gua mandi justru malam. malah, kalau misalnya callingan pagi gitu, gue mandinya malah malamnya. Iya, aku Nah itu kalau dia tuh dibalik, dia aku mandi selalu paginya mandi nggak mandi. malam, tapi Iya, pagi aku paginya nggak nggak pernah mandi. mandi. Oh Tuh, itu aneh. sama. Ah, iyalah. Iya, ya aku nggak bisa. Gue nggak bisa banget kalau pagi nggak mandi, itu aneh menurut gue. Kayak gue belum bangun gitu. Ya tapi kan Belum memulai cuci hari. muka, Nah, sikat tapi gigi. dulu kata nenek aku nggak boleh mandi pagi. Iya. Karena? Kata nenek aku juga. Karena Karena katanya takut jadi pilek. Iya. hah? Kata Gak nenek ada hubungannya. Ya itu nenek aku, kamu nyalain nenek aku. Ya Iya. enggak apa-apa nek. Maaf nek. kata nenek aku juga ini. Flu tulang, nanti flu tulang katanya. Flu tulang. Soalnya bangun tidur kena AC, terus kena air. Ah, kaget. Kaget, ntar. iya. Tulangnya kaget, namanya katul. Penyakitnya kaget tulang. Kayak tulang. Iya. Iya, gitu. Tapi kamu maksudnya di setiap kekurangan kamu bahagia kan sama aku. Iya kan? Karena aku romantis sayang sama kamu. Iya. Saya sih, emang dia suka ngerayain Enif bulanan. Akhir-akhir ini enggak sih. Awal-awal Ya, karena dia iya. sibuk. Oh, Akhir-akhir gak sesuai ini. omongannya di podcast. Enggak, Katanya dia waktu- selalu Kemarin aku ngasih apa? Iya, dia katanya ini. Iya, kalau gue sih sama Fonzi, bukti cinta gue setiap bulan tuh gue setiap tanggal 19 selalu deg-degan. Karena merayakan Enif bulanan. Kata dia. Terlalu dibuat-buat, Mas. Pilihannya cuma Terlalu satu. deg-degan. Bahkan Pas itu gua- dia lupa. Bahkan wow. Kamu kok nggak jujur sih? Ya kan cuma bulan itu doang. Seakan-akan inget. Selebihnya kan aku ya apa? Kamu sempat nggak lupa apa-apa. 2 bulan loh. Ya itu 2 bulan doang. Habis Pacaran itu udah berapa tahun? 1 tahun 4 bulan. Wah, 10 bulan ingat 2 bulan lupa mah bahaya, Mik. Gak apa, Fatal. aku juga sempat lupa 1 bulan. Mau dibantu gak sih, Mbak? Pilihannya cuma dia satu. lupa, dia lupa 2 kali, aku lupa sekali pas itu. Ingat-ingat Enif atau ngambek, 2 itu doang. Lagian aneh gak sih, masa bisa nggak inget kayak emang Ingat. kecuali dia lagi ada syuting nggak apa-apa kalau dia sibuk lupa, misalnya nggak ada apa-apa, kok bisa lupa? Emang tidak sepenting itu ya? Penting Kenapa Enif saya. bulanan penting buat lu? Enggak, karena gue tuh orangnya sangat memoris dan menurut gue tanggal-tanggal penting itu sangat berharga kayak untuk kita rayakan untuk apa gitu. Tapi waktu awal-awal dia selalu merayakan, kayak dia gemoy banget. Ngapain? Ngapain ditanya? Jadi kayak
Waktu itu dia beliin aku, jadi pas itu aku tuh nggak bisa keluar. Pas itu kenapa aku nggak bisa keluar ya? Yang mana nih? Enggak. Bukan, udah lama banget. Aku abis treatment ya atau apa, Iya. terus aku nggak bisa make up. Pas itu aku nggak bisa make up, aku nggak bisa keluar. Nah pas itu kita lagi anniv. Akhirnya dia beliin aku makanan, dia beliin aku pecel ayam. Nah kita berdua tuh suka banget pecel ayam. Terus dia beliin aku kayak papan bunga, tapi yang kecil gitu. Tapi giliran dia mau disurprisein, brengsek kan dia. Kenapa? Ya, kita mau nyerpasin ulang tahun. Ingat gak? Dari malamnya udah. Oh iya. Iya. Nyebelin banget anjay. Kita lagi nongkrong nih ngopi di Cipete di Studio. Ngapain sih pada main HP bareng-bareng pada ngechat apa sih di grup gitu-gitu kayak. Nah, lu juga pulang duluan. Iya saya kamu pulang dulu aja, ntar aku pura-pura kaget tuh. Kamu siapin aja ntar sama Kiboy gitu-gitu najis. Dia nyebelin. Karena gue udah tahu. Tapi iya sih. Tapi yang pagi beneran gue nggak tahu karena Itu kan lucu gua banget. kira kan cuma malam doang kan dikasih surprise, dikasih jujur hadiahnya waktu itu baju alias iPad. Dikasih. Jujur gua akuin itu gua kaget Dan itu banget, akan terus berguna. surat segala macam. Sweet lah dia cukup sweet banget sama gua gila. Terus besok paginya disuruh gua, "Kamu bangun ya." Nah, dibangunin kan gua di kosan tuh. "Kamu bangun pagi ya gini. Nanti ku jemput kita ke sini." Bingung kan gue, alah ini paling ke taman, paling kemana. Gue akuin ke panti asuhan. Gue buka. Soalnya dia suka anak kecil. Iya. Kalau yang tas radio itu hadiah ulang tahun kan? Oh itu radio. Ini vinil. Tas radio. Tas radio. Apa sih namanya? Iya vinil. 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 Itu waktu ulang Itu tahun dia. kado ulang tahun Fonzi. Iya, itu gue kasih ulang tahun dia. Dia Iya, suka gemoy banget. Lu ke dia apa dia ke lu? Gue ke Itu dia. Nikah ke aku. Kenapa? Ya, Karena pas itu aku lagi jadi pas itu gue ke santai aja sayang ngomongnya sumpah. Kamu tadi tenang, santai. Ya, pas itu gue ke pasar Santa. Terus Cakep. gue beli bukan pantun. Mantan. Beli apa sayang? Beli piringan hitamnya, Beli piringan hitamnya, tapi nggak punya vinilnya. vinilnya buat masang itu. Salah, vinil itu piringan hitamnya Emang iya ya? namanya. Iya pokoknya iya, beli itu. vinilnya, tapi nggak punya alatnya, mesinnya buat pasang vinil itu. Oke. Terus dia beliin waktu lah. Itu effort tuh jujur nyarinya tuh Mi. Jujur, gua Ya, ke karena Bintaro susah ya itu. carinya. Susah, lumayan susah. Dapetnya di sektor 9 kan? Sektor Yang sebelah kiri. karena digital kan dia, yang bisa Bluetooth bisa juga. Jadi kalau dia mau denger musik itu tinggal konekin handphone pagi-pagi, nggak harus masang dulu. Tapi bisa juga biar estetik dipasang gitu. Emang iya? Iya, itu bisa Bluetooth tahu. Emang nggak pernah kamu mainin aja. Oh. Kan dipajang. Langsung. Wah anjing baikan lagi langsung. Ya udah deh. Itu aja kerjaan gua. Jadi komentator fufunya mereka. Gitu. Tapi lu tau gak? Ini seingetan gue ya. Karena gue sering nongkrong di kafenya itu. Kalau gak salah nama kafenya Rui deh. Iya. Vinyl itu dulu nggak dijual. Vinylnya itu, mesinnya. Emang iya? Iya. Karena temen gue sempat ada yang mau ngelirik gini juga. Iya. Itu soalnya gue beli sama teman angkatan gue. Kalau itu masih aman, Lip. Jujur yang nggak aman yang besok malamnya. Yang kita kena hujan semua. Oh nggak ada lu ya. Kena hujan semua. Ulang tahun dia. Malam. Ada dong. Ada lu, ngeset. Kolam Udah. renang. Iya. Gue kan udah balik Parah dilupain. Gue balik syuting langsung ke situ. Oh, lu jam berapa? Itu kan fase gue lagi dan tidur. Oh, lagi sibuk-sibuknya jadi artis ibu kota itu. Lagi dihujat mas. Lagi Oh iya, lagi Iya, dihujat. lagi Iya, jalan iya. Sugar Daddy. Iya, ya malam lu nyampe ya. Balik Sugar Daddy ke sana gue. Itu lumayan yang malam. Effortnya jujur gue, karena update semuanya ada di grup kita kan, di grup surprise. Nika ampe lempar celana dalam ke genteng. Biar nggak hujan, Biar nggak sayang. hujan. Jorok banget. Tempatnya kan outdoor. Outdoor itu acaranya. Bikin sate bawang. Lah terus celana dalam kamu tinggalin Masih di Masih sana. sana? Iya. bahaya loh. Kan Nggak di sana apa-apa. udah ada 7 celana dalam. Iya. Jadi emang setiap orang yang bikin acara di situ bikin lempar celana dalam ke atas. Sampai sekarang nggak hujan-hujan di sana. Udah ada 7 celana dalam orang-orang. Rumah celana dalam namanya itu jadinya sekarang. Kalau mau searching rumahnya namanya rumah celana dalam. Tapi hujan ya berakhir. Enggak lah malam. Hujan. Enggak, awal-awal waktu gue Awalnya nyetingnya hujan, malamnya emang kagak. Semua udah gua pasang sound system segala macam, tiba-tiba hujan. Gila ya Mika nyeting sendiri, nyari makanannya sendiri. Iya, bahkan pas dia lagi nyeting, gue tuh lagi event attendance. Jadi harusnya kan gue ikut serta. Gue nggak ikut serta, maaf ya sayang. Nggak apa-apa, karena Fonji itu nggak pernah dirayain. Iya, tapi selama 25 tahun hidup, itu ulang tahun ke-25 tuh pertama kali bikin acara. Sebelumnya nggak pernah, karena
sebelumnya gue nggak mau juga kayak. Seneng kan tapi maksudnya Senang. itu biar jadi Nah core tapi memory ya kamu. gara-gara kemarin itu jadinya tahun depannya aku berharap kau bikin acara lagi. Mampus standar dia udah pesta pora. Mampus lu. Yaudah sekarang gue ngetes chemistry kalian. Boleh. Oke? Agree or disagree, oke? Siap? Siap. Ini kalian pakai gombal ini dulu ya, chemistry kalian gimana biar sama gini-gini dulu deh, sentuhan dulu. Dah. Oke. Tos kita mana? Set. Ah mau tosnya udah kamu ajarin ke orang lain. Ke siapa? Gak tahu semua teman-teman lah. Ini kayak gimana? Ada tosan itulah, tapi ya udahlah. Coba sekali. Coba. Nggak spesial tosnya. Cet. Itu Wah, spesial. itu mah udah setiap fans PMS juga udah tahu tos itu udah jurnal Mika semuanya. Jujur itu selebrasinya Nani. Iya, makanya baru gue mau pakai alias tadi. Tahu gak itu selebrasi pemain bola? Emang iya? Iya. Jahat banget sih. Jadi kalau orang Manchester bisa bukan berarti Mika ngajarin tahu. Itu emang selebrasi Nani pemain Manchester United Lu dulu. masih ketipu, lu masih sering ketipu lu berarti. Jahat banget. Udah agree disagree ya, siap ya? Oke? Siap. 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 Coba deh ini dulu dia kayak bete tadi Mika gara-gara selebrasi Luis Nani. Eh, Oke, masih sebelumnya bete ada ulang. ini. Dia mah apa sih? Iya, kalau bukan dia begitu bete dia. Apa juga bete. Enggak. Agree or disagree? Cemburu artinya sayang. 1, 2, 3. Disagree. Agree. Oh, aduh. Sampai mengasih asa duluan. Karena jujur rada susah nih. Kalau lu agree cemburu artinya sayang, karena Mika kan social butterfly. Temennya juga banyak yang cewek. Nah, berarti lu sering cemburu dong? Enggak, itu kan bukan buat gua. Buat in general aja, pernyataan in general. Kalau cemburu Aman tuh sih artinya itu. sayang. Iya Kalau sih. gua mah ke dia nggak cemburu. Nggak cemburuan? Aman banget. Bener ya? Kan dari awal gua memutuskan mau sama dia, gua tahu Udah dia menerima karena langsung menerima, iya. gitu ya. Kok muka kamu kayak gitu? Gak seneng nih. Emang aku udah cemburu? Enggak. Nggak ada. Enggak pernah. Gak pernah kamu cemburu. Kalau nggak kelewat batas mah nggak akan cemburu. Iya, Tapi kalau iya, kelewat iya. batas cemburu ya wajar. Iya. Yaudah, kenapa alasannya cemburu sama dengan sayang? Karena di beberapa kasus banyak orang yang gue kenal juga, terus kayak yang gue baca di internet. Dia nyari selamat buat dia nih. Biasanya cewek itu kalau misalnya udah sayang banget, pasti jadi lebih hayu kayak Ya, dar-dador ya, gitu ya, loh, ya. lebih kayak wah. Iya. Spider sense-nya kadang Iya, suka keluar. pasti otomatis jadi lebih cemburu juga. Kayak menurutku itu wajar aja. Gitu. Kalau lu, Tapi Cie, maksudnya berarti kamu cemburu, Cie, cemburunya kan Cie. masih dalam batas normal loh, bukan kayak sayang kamu nggak boleh keluar, nggak boleh apa kayak gitu. Kayak santai aja. Gimana santai ya? Kayak yang Lex. Hah? Yang Lex gimana santai? Aneh. Santai Itu aja. jokes gue sama Kalau dia. kamu apa? Kenapa kamu disagree to agree? Anjay, host podcast. Karena aku gak pernah cemburu, jadi aku gak pernah ngerasain. Jadi aku gak butuh, Emang iya? nggak Waktu butuh itu kamu cemburu? Gak butuh cemburu untuk sayang sama kamu. Waktu itu kamu cemburu? Sama siapa? Kamu juga waktu itu cemburu? Iya emang. Oh iya. Karena kamu Apa sih? Oh iya. Matilah gue di FTV ini lah. Ini aja tuh. Tuh aneh. Abis berantem bisa begitu. Damai hidup. Selesai. Aku gak butuh cemburu untuk sayang sama kamu. Tapi aku kan, juga, Mik, aku tapi nggak kan, butuh Mik, cemburu. kalau masterpiece harta yang paling berharga kita dideketin sama orang lain, mau ada ancaman dari keluarga, kita harus cemburu, Mik. Emang iya? Iyalah, kita harus ada. Kadang cewek juga mau dicemburuin kali. Iya, enggak sih. Enggak ya? Enggak. Salah ngebela gue kali ini. Salah ngebela. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti aku Tapi kalau cemburu. sesekali kamu cemburu, menurut aku gemoy. Kayak Dan cemburu kan gak harus selalu sama Iya. personal, gak harus sama manusia. Kadang aku kayak kamu udah terlalu sering pedal deh. Waktu sama akunya kurang, walaupun kalian sering, kan contoh-contoh Iya, gitu iya, iya. misalnya. Cuma dia kebaikan sih, Lip. Maksudnya anaknya aman banget. Gue juga percaya sama dia. Dia juga nggak aneh-aneh, nggak macam-macam. Jadi nggak perlu cemburu lah gue sama dia. Kayak daripada itu menghabiskan energi gue. aman ya, Bre? Amin, bre. Jadi mending gue kayak Ini safe banget sih. apa ya? Mending gue ngelakuin kayak podcast. Mending gue sibuk sendiri juga, dia sibuk sendiri daripada gue ngabisin cemburu dan debat tuh menurut gue wasting fucking time. Betul. Berarti pertanyaan kedua bisa langsung dijawab dong. Ini gak usah pakai mikir, langsung mikir. Iya Jawab aja ya. dong. 1, 2, 3, temenan sama mantan itu normal. Agree, disagree? Agree. Normal. Iya normal. Agree. Agree. Normal, Santai ya, normal berarti. banget. Normal. Lah dia pernah ke ulang tahun mantannya,
Bukan, itu bukan ulang ya? tahun temenku, tapi di situ ada mantanku. Iya. Terus dia kayak Tapi soalnya mantanku pun udah kenal dia Iya. sekarang, jadi kayak bener-bener biasa aja. dia izin kan aku pokoknya ada premier ada ulang tahun. Terus gue bilang kayak mending kamu ke ulang tahun teman karena lebih penting. Kalau premier kita bisa support sama sih kamu muka lo gitu sih. Lu langsung nengok sih. Kalau langsung kayak gak percaya gitu sama gue. Cai dari tidur Saya lu langsung mau nengok. klarifikasi nggak abis ini sama jawaban-jawaban mereka? Menonton saja. Tapi bener nggak mereka anak yang nggak cemburuan, saling cemburuan? Makanya gue butuh bantuan orang, kan kos gue share tadi. Bener. Iya, gue butuh kosnya share tadi seharusnya. Beneran. Bener. Terus dia izin. Terus gue bilang Iya. kayak Waktu itu gue izin dulu ke dia kan, kayak aku mau ke ulang tahunnya temanku cewek, tapi di situ ada mantanku. Terus dia kayak harusnya pun dia ikut, kan dia Iya. diundang juga, tapi dia lebih memilih untuk premier. masalahnya premier teman kita, sahabat kita yang ilmu alias Alias Sandi. Lihat tadi. Iya, Kayak jadinya Sandi. ya dia pasti kan ke premier Iyalah, iya, Sandi, terus kayak udah gue ke. Posisinya sama-sama sahabat. Jadi mending kita bagi-bagi badan Iya, untuk udah. saling respect. Bener. Dulu juga sama teman-temannya Mika santai. Katanya kamu gak punya mantan. Ya mungkin yang pernah dekat sama aku. Oh, siapa? Acting mulu. Piala Citra nih gue kasih. Kenapa sih orang cuma nanya siapa doang? Iya, Itu kan santai. santai sama orang yang Santai. pernah ada interest sama Santai, bre. Lah, gua mah santai banget nih. Santai dia temenan sama semuanya. Gue gak pernah bilang gak Iya. santai, orang gue juga santai tuh nanya begini. Santai dia, Gua santai. santai. banget. Aman lu ya. Bener berarti. sih. Aman, bre. Aman ya. Up. Lihat saya sih. Serius aman. Kenapa harus nggak aman? Iya gak tahu Iya. gue. Aman banget. Asik deh. Ada kalau orang jawab sambil nunduk dan megang-megang barang itu. Enggak loh, aku lagi benerin celah. Iya. Aman banget. Bagus alhamdulillah. Aman saja mau ngapain merepot. Biasa. Mode pesawat. Apa pertanyaan ketiga, Lip? Lip, pertanyaan ketiga, Lip. Nge-like foto lawan jenis itu normal, wajar, tidak apa-apa. 1, 2, 3. Agree. Tergantung fotonya. Iya, Disagree deh kalau gitu. gue agree aja. Aku agree deh. Agree lah sayang. Aku 50-50. Tergantung fotonya. Kalau fotonya yang kayak Seksi. BH ini Wow. terus di-like kan Aneh ya. aneh. Terus? Misalnya nggak kenal ya. Ini nge-like temen Iya ya. dah. Nih, nge-like foto lawan, Oh, lawan jenis kan? yang kenal. Nggak Agree. sabar. Sesuai pertanyaan Di, dulu. di luar teman. Nah, misalnya di luar temen nih, misalnya di explore gue tiba-tiba ketemu yang kayak, pantat, tete. Terus like by ini, pasti gue side eye kayak ngapain Oh, di ini like di luar teman atau Di teman? luar nih? teman, di luar teman. gitu. Tapi kalau teman nggak apa-apa. Kalau gue Oh, agree teman nggak aja apa-apa. sih, agree aja. Lu agree gak apa-apa, santai. Kalau lu value lu gede, Mik. Agree aja. Jadi ya makanya tahu paham kan lu? Paham gue. Nah, jadi kamu nge-like foto pantat. Apa sih enggak? Kalau aku agree. Kalau kamu karena kamu misalnya nge-like foto siapapun Foto di cowok yang explore. gak dikenal sama Mika. Iya. Dan lu gak kenal, santai dia agree gak apa-apa, wajar aja. Ya kan, Biasa aja aku. kalau kita muji orang ganteng dan cantik bukan berarti Oh, kita suka sama iya. orang itu Enggak, kan. kalau kayak gitu juga gue nggak apa-apa, Lip. Tapi ini konteksnya kalau misalnya perpantatan, ngerti gak sih? Iya. Emang ada Instagram pantat mah ada pasti. Iya. Kalau ada. Instagramnya fotonya berhubungan dengan perpantatan terus dia like, Iya. pasti gue rada-rada kayak, Iya lo lah, ngapain? ngapain gitu. jorok banget. Ya. Iya. Kalau pantat Alip yang kulek, Nggak apa-apa. Jangan anjir tuh second gue jangan. di secondnya ada Di second pantat. gua pantat gua Ada short. tato love-nya tahu dia di pantat. Emang iya, Lip? Iya. Enggak cuma inside, Gemoy. tulisan inside doang. Atau itu gitu. Yaudah, sebelum kita mau ngakhir buat sini, ini akan kita bikin sedikit lebih deep. Gua kasih kalian gua coba saling berpegangan tangan. Asik, asik. Ini FYP nih, Bre. Sama dia jangan sama gua. Nih. Oke, saling berpegangan tangan, tatap mata kalian. Coba ya. Ngapain sih kayak gini? Harus, jangan bercanda. Jangan bercanda, jangan senyum, jangan senyum. Ah, ya. Silakan saling ungkapin. Nggak mau, cringe banget anjir. Enggak, ini bukan Sayang, serius. ini serius. Ini Nggak serius. boleh gitu. Geli. Aku bisa serius. Aku bisa Geli serius. banget. Serius. Gua tahu mereka benci yang gini. Believe in me. Believe in me. Kayak film lah. Aku geli banget, so nggak mau. Enggak, Sayang. enggak. Gue cuma pengen kan. Pegangan tangan. Sayang. Pegangan tangan. Anggaplah ini scene film, sayang. Nanti kalau kita dapat film Iya, kan kita bisa. gimana lu? Geli Geli banget. banget. Itu data apa brengsek? Lu harus pertama yang memulai adalah Mika. Say thanks ke Fonzi dan ungkapin Nggak mau, apaan sih? seberapa grateful lu bisa kenal Fonzi. Nggak mau, apaan
Jago banget gua. Cepet, Sini, ayo sayang. cepet. Geli banget, Cok. Weng, Fonzi. Ayo sayang. Coba, Kamu cuma bangun. tugasmu di sini cuma tahan ketawa. Ya udah sambil nyender gitu juga gak apa-apa. Ya, aku menyender sama nyender. Sayang, thank you for being my girlfriend and the best part of me. I decided to protect you in every single day with love and with cheerful, with blessed for God, and we are as a girlfriend and boyfriend. Thank you for everything. I love you so much. Udah, Balas. kamu lagi. Thank you. Balas, oh, ini serius gua. Gak bisa, gue getek banget, gue getek banget. Nih, getek. Getek. Ketek gila. Gak bisa gue disuruh kayak gini, gak bisa. Ya, Ada saya aja. apa Nggak, aja. saya teks dan Saya apa grab aja, saya apa aja. Lu rangkum tadi kayak terima kasih sudah ngenalin sama orang gitu. Ngapain lu di Oke, sini? ngapain sih nonton? Coba, ayo. Gak mau. Sekali, yaudah nggak usah pegang tangan, tapi saya thanks ke Mika. Saya thanks aja. Thank you, Bre. Kamu emang gak sayang ternyata. Sayang. Mik, kasih Mik. Wah. Ayang. Sini. Udah. Ini kalimat aku. Thanks, Bre, udah. Ih, ntar lu Emang kena nggak sayang. terkena ini sama orang lu Fonzi, cowoknya udah Liatin muka aku ngambek. Heeh. Wah, ngambek dia. Ih, gua udah ngambek gini mah parah. Aku getek banget disuruh kayak gini, gak mau. Gak usah serius-serius banget. Gak boleh gitu, Bon. Thank you. Masa kamu gak bisa mengucapkan sayang? Bisa, tapi kan ini di podcast, aneh Aku banget. orangnya ini banget apa Bre? Kalau Word of word affirmation. of affirmation. Iya, Bre. Thank you ya buat segalanya, Bre. Bener. Kok gitu doang Ya, sayang. Gak bisa. Sudah membawa. Geli banget. Gak geli. Ini ketek gue sampai basah loh. Gak geli. Ini cuman bentuk terima kasih lu sama Mika. Udah gitu. Makasih ya. Iya sayang, sama-sama. Makasih juga ya. Semoga kita tetap satu suara membela rakyat Indonesia. Udah mulai aneh. Arah main lu udah mulai aneh. Ke bawah suasana, Mas Yes. sayang. Tanya lagu aja aku yang bisa menggambarkan. Lagu yang menggambarkan Mika apa nih? Scanan ya sini. Iya. Lagu yang menggambarkan Mika. Heeh. Mejiku Hibinio. Kulihat kamu. Maksudnya menggambarkan apa? Kalau lu Mika dalam sebuah lagu tuh Mika adalah ini kayak Mika bilang ke gue adalah lagu Timur. Karena dia nggak bisa janjiin apapun ke gue tapi dia yakin gue bisa jalan bareng sama Alif. Jadi ngejar semua yang selama ini kita kejar. Gue bilang ke Mika lagu yang mengingatkan gue Mika adalah Laskar Pelangi. Karena gue bersebelas di PMS termasuk Mika adalah kayak murid-murid di Laskar Pelangi yang dari kosong terus sama-sama ngejar mimpinya bareng-bareng dan berhasil. Nah lagu yang menggambarkan Mika apa? Ini. Aku aja deh duluan. Semenjak Kalau aku Diadams yang waiting. wah. Mantap. Believe in me. Pokoknya itu lagu Iya. percaya ya sama gua gitu. Iya, sabar prosesnya tapi lu percaya aja sama gua. Kalau lu apa? Bon. Lagu yang Gugur bunga menggambarkan. enggak apa-apa. Enggak, gugur bunga pahlawan dong gua. Lagunya ini Asade. Astaga. Asal dikontrol itu. Canda. Gitu, Bon. Lagu yang menggambarkan Mika menurut aku kuning. So asik. enggak. Lagu yang menggambarkan Mika itu The Adams. Apa? Timur. Kenapa? Kenapa? Kalau pakai alasan sama kayak alasan Mika gua brengsek sih lu, Bon. Kamu tahu loh harusnya itu alasannya apa. Alas timurnya. Ini mah yang timur ke barat dia ini lagunya. Tadi kamu ngasih lagu ke Adi tuh Timur The Adams. Ya. Aku kira lagu timur yang kayak mode pesawat gitu. Ali, tolongin. Keketak bola balik. Aku kira tak bola-balik gitu loh, lagu timur. Timur konservatif. Timur ada. Kalau aku lagu timur sih. Karena waktu awal kita PDKT tuh kita kayak gila-gila The Adams gitu, Bre. Sounds Project, jujur gue saksinya. Iya. Dia itu kan lagunya jujur dulu Martin Garrix. Apaan sih? Oh, ya enggak ya? Ada yang dengerin Martin Garrix. Enggak, tapi jujur. Jujur. Emang aku nggak denger lagu-lagu Indonesia dulu. Hmm. Dulu waktu aku tinggal masih di Bogor di BSD gitu, aku banyaknya denger lagunya tuh lagu-lagu luar. Kali Kayak- ucis gitu. Lebih ke lagu-lagu luar lah. Terus baru dikenalin lagu-lagu Indo tuh banyak pas aku kenal dia dan ternyata enak-enak banget.
Nah semenjak itu aku suka banget di Adams, aku suka banget. Jujur nonton sekarang konser Pesta Pora. Jujur, Stars Project kemarin. Podcast sekarang nonton Vindes. Fonzi tuh. Anjay, olahraga pedal. Enggak, kalau podcast aku nontonnya sayur. Cie. Mama Udah bangkrut sayang, udah bangkrut. Udah bangkrut sayang. Makanya pindah sini. Ya sudah, terima kasih banyak ya. Makasih Boni. Sudah hadir ke sini. Jadi kesimpulan hari ini adalah percaya sama Tuhan kalau Tuhan akan mengasih apa yang lu butuhkan bukan yang lu inginkan. Buktinya Fonzi dan Mika. Mika tidak ingin Fonzi tapi Mika butuh Fonzi. Anjay. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih Lim.